Kali ini saya Daniel Pauji PBSI akan membahas hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Sebelum kita bahas teori-teorinya, mari kita simak berikut ini. Berbahasa merupakan proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang tentang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan budayanya. Berpikir, berbahasa, dan berbudaya adalah hal yang saling berkaitan dalam kehidupan. Nah, dalam kajian psikolinguistik ada dua istilah yang kontroversial. Manakah yang lebih dahulu? Apakah bahasa atau pikiran? Atau pikiran dulu atau bahasa? Atau bahasa dan pikiran berbarengan? Nah, mari kita simak teori berikut ini. Yang pertama adalah teori Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt adalah seorang filsuf yang merupakan sarjana Jerman pada abad ke-19. Teori beliau adalah bahasa masyarakat tertentu akan menentukan pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat itu sendiri. Nah, ada dua substansi bahasa, yaitu bunyi dan pikiran-pikiran yang belum berbentuk. Bunyi bahasa adalah bentuk luar yang dapat didengar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalam yang masih berada di dalam otak. Selanjutnya, Wilhelm von Humboldt menyimpulkan struktur suatu bahasa menyatakan kehidupan dalam otak atau pemikiran penutur bahasa itu. Selanjutnya, teori Edward Sapir. Teorinya bahwa manusia hidup di dunia di bawah belas kasih. Bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa. Tidak ada buah bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili suatu masyarakat. Segala yang kita lihat, dengar, alami, dan kita perbuat sekarang ini adalah karena sifat-sifat tabiat-tabiat. Bahasa kita telah menggariskannya terlebih dahulu. Teori Benjamin Lewis bahwa sistem tata bahasa suatu bahasa bukan hanya merupakan alat untuk menyuarakan ide-ide, tetapi merupakan pembentuk ide-ide itu dan program kegiatan mental seseorang. Tata bahasa yang menentukan jalan pikiran, bukan kata-kata. Kesimpulan dari teori Sapir dan Wolf bahwa hidup dan pandangan hidup bangsa-bangsa Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain-lain adalah sama karena bahasa-bahasa mereka mempunyai struktur yang sama. Sedangkan hidup dan pandangan bangsa lain seperti Cina, Jepang, Amerika, Eropa, Afrika, dan lain-lain adalah berlainan karena struktur bahasa mereka berlainan. Selanjutnya, teori Jean Piaget berpendapat bahwa pikiran yang membentuk bahasa, tanpa pikiran bahasa tidak akan ada. Bahasa yang membentuk aspek-aspek sintaksis dan leksikon bahasa. Piaget mengembangkan teori pertumbuhan kognisi yang menyatakan seorang anak-anak dapat menggolongkan sekumpulan benda-benda dengan cara-cara yang berlainan sebelum anak-anak itu dapat menggolongkan benda-benda tersebut dengan menggunakan kata-kata yang serupa dengan benda-benda tersebut. Dengan demikian, kognisi dapat diterangkan terjadi sebelum berbahasa. Ada dua hal penting hubungan kognisi dan bahasa. Yang pertama, sumber kegiatan intelek tidak terdapat dalam bahasa, tetapi dalam periode sensori motor. Yang kedua, pembentukan pikiran yang tepat dikemukakan dan berbentuk terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Teori Vygotsky. Adanya satu tahap perkembangan bahasa adanya pikiran, dan ada satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Hubungan antara pikiran dan bahasa bukanlah merupakan suatu benda. Mereka merupakan suatu proses, suatu gerak yang terus-menerus dari pikiran ke kata dan dari kata ke pikiran. Mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam yang merupakan aspek semantik ucapan dan ucapan luar yang merupakan aspek fonetik atau aspek bunyi ucapan.